Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Nadia Agustia selaku perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kreativitas dan inovasi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kreativitas. Jadi menurut Didi Supriyadi, kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya. Untuk membangkitkan kreativitas, memerlukan suatu proses dengan langkah-langkah tertentu, yaitu yang pertama persiapan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, serta pengalaman kerja. Yang kedua, investigasi. Dalam hal ini, yang dilakukan adalah mempelajari masalah dan mengidentifikasi komponen utama permasalahan. Yang ketiga adalah transformasi. Di sini bisa berlaku analisis divergen dan konvergen, di mana divergen itu merupakan kemampuan untuk melihat perbedaannya, sedangkan konvergen itu adalah kemampuan untuk melihat persamaannya. Yang keempat, inkubasi. Masa inkubasi terjadi seakan-akan seseorang keluar untuk melupakan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, iluminasi. Langkah ini terjadi pada saat inkubasi, di mana secara spontan akan muncul ide baru. Yang keenam, verifikasi. Untuk memvalidasi ide yang tepat atau akurat, maka dilakukan percobaan, simulasi, tes market, dan sebagainya. Yang ketujuh, implementasi. Pada langkah ini, dimulai untuk mentransformasikan ide menjadi kenyataan. Usaha meningkatkan kreativitas. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan kreativitas. Yang pertama adalah mengenali hubungan. Orang yang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. Yang kedua, kembangkan perspektif fungsional. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, gunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, apabila ingin kreatif, harus lebih melatih dan mengembangkan kedua kemampuan tersebut. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Ada beberapa kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Di antaranya yaitu pemikiran lain. Bagi orang yang kreatif, lebih baik belajar menerima keadaan tersebut dalam hidupnya. Bahkan mereka sering menemukan sesuatu yang berharga dalam kondisi tersebut. Yang kedua, mencari selamat. Setiap orang cenderung menghindari resiko seminimal mungkin. Tetapi seorang inovator justru senang menghadapi resiko. Misalnya resiko kesalahan dan kegagalan. Yang ketiga, stereotip. Seseorang yang ingin melakukan suatu hal karena asas stereotip ini akan terimitasi cara pandang dan persepsinya terhadap kemungkinan lain yang sebenarnya dapat diraih. Yang keempat, pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Untuk memperoleh keamanan dalam membuat keputusan, seseorang cenderung percaya pada teori kemungkinan. Apabila berlebihan, hal ini akan menghambat seseorang untuk mencapai kesempatan yang hanya akan datang sekali dalam hidupnya. Hambatan munculnya kreativitas. Yang pertama adalah mencari jawaban soal yang hanya satu yang benar. Yang kedua adalah fokus pada harus logis dan tidak boleh aneh-aneh. Yang ketiga adalah harus taat pada aturan. Yang keempat adalah tetap konstan pada praktek yang dilakukan selama ini. Yang kelima adalah menganggap permainan satu hal yang membuang waktu dan percuma, serta masih banyak lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi inovasi, di mana menurut Dede Rake, inovasi adalah bagaimana memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang dapat menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Jenis-jenis inovasi, yang pertama adalah jenis inovasi terobosan. Inovasi tersebut harus sedapat mungkin dilindungi
memperoleh paten yang kuat, rahasia perdagangan, dan hak cipta. Kemudian yang kedua adalah jenis inovasi teknologi. Munculnya itu lebih sering dibandingkan dengan inovasi terobosan, dan pada umumnya tidak berada pada tingkatan yang sama dengan penemuan ilmiah dan kemajuan. Yang ketiga, jenis inovasi biasa merupakan inovasi yang paling sering muncul. Inovasi ini jumlahnya lebih banyak. Biasanya mereka mengembangkan inovasi teknologi menjadi produk atau jasa yang lebih baik, atau inovasi yang memiliki daya tarik pasar yang berbeda dari biasanya. Proses inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan. Pada tahap bujukan ini, proses keputusan inovasi seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi tersebut. Yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi tersebut. Usaha meningkatkan inovasi. Yang pertama, tidak mengetahui tujuan yang hendak dicapai ke depannya. Yang kedua, memerangi ketakutan akan perubahan. Yang ketiga, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko. Yang keempat, mematahkan aturan. Yang kelima, beri setiap orang 2 pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Kemudian, hubungan kreatif dengan inovatif. Kreatif dan inovatif adalah karakteristik personal yang terpatri kuat dalam diri wirausahawan sejati. Bisnis yang tidak dilandasi upaya kreatif dan inovatif biasanya tidak dapat berkembang abadi. Semua bisnis yang maju dan berkembang hingga kini berpangkal pada upaya kreatif dan inovatif. Pada akhirnya, kreatif dan inovatif merupakan sumber yang paling dapat mengubah ide-ide menjadi realitas dengan berusaha menjadi lebih kreatif, sadar terhadap ide-ide yang lebih produktif. Mengembangkan keunggulan positioning bisnis secara kreatif. Agar bisa tampil beda dengan bisnis lain maupun dalam usaha sejenis, maka diciptakan berbagai perbedaan yang dapat dilakukan dalam hal yang pertama, produk. Harus menciptakan model, kualitas, desain yang khusus dan berbeda dari produk lain. Yang kedua, pelayanan. Dengan memberikan penghormatan istimewa kepada pelanggan. Yang ketiga, menciptakan kemudahan-kemudahan. Yang keempat, harga yang sesuai dengan kelas konsumen yang dilayani. Yang kelima, memberikan garansi yang meyakinkan konsumen. Yang keenam, aneka ragam produk sehingga memberi kebebasan memilih bagi konsumen. Yang ketujuh, memberikan tingkat kepercayaan tertinggi sehingga konsumen tidak merasa was-was. Yang kedelapan, membuka akses, hubungan komunikasi yang mudah dan murah bagi setiap orang yang ingin berhubungan. Yang kesembilan, rasa akrab, persahabatan, menumpuk customer relationship, manajemen yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan untuk